Oke, siswa-siswi semuanya, kelas 12 dimanapun Anda berada. Kali ini bersama Pak Andi, pembahasan kita adalah tentang masih dalam listrik statis. Jadi listrik statis itu ada satu aplikasinya, yaitu tentang kapasitor. Jadi setelah kita belajar gaya kolom, kuat medan, energi potensial, usaha untuk memindahkan muatan, kemudian yang berikutnya adalah kapasitor. Nah, jadi ini bahannya. Sekarang kita tahu kapasitor itu lambangnya C, yaitu Q per V. Jadi kalau Q, CV. Jadi kalau kapasitor itu dirangkai secara seri, secara seri, itu Q-nya sama. Nah, ini sudah diingat ya. Mungkin bisa dilihat video sebelumnya. Kalau dia potensialnya itu dijumlah. Jadi V1 tambah V2 bla 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 seterusnya. Yang ketiga, untuk mencari C penggantinya, kalau seri itu kita seperkan. Seper CS, seper C1 ditambah seper C2, begitu seterusnya. Itu harus diingat ya. Kemudian kalau dia paralel, itu kebalikan dari ini. Nah, Q-nya dijumlah. Jadi sifatnya pertama Q-nya itu dijumlah. Q1 tambah Q2 dan seterusnya. Yang kedua, V-nya sama. V-nya sama. V1, V2, begitu seterusnya. Mencari penggantinya adalah kalau paralel dijumlahkan saja. C1 tambah C2 tambah seterusnya. Oke. Nah, jadi dari konsep ini, tambah satu lagi energi yang tersimpan. Energinya nanti setengah CV kuadrat atau setengah Q kuadrat per C. Oke. Jadi dari konsep ini kita lihat bentuk rangkaiannya. Jadi ada soal. Jadi ada C1 di sini, C2, C3 sama C4 seri, C5 sama 6 seri, kemudian C2, C3, C4, C5, C6 paralel. Jadi seri paralel kita sudah paham. Nah, itu ya, itu sifat-sifat rangkaian seri paralel. Ini sifatnya. Kemudian dari soal ini pertanyaannya, berapakah C pengganti totalnya? Jadi bisa diganti dia dengan sebuah kapasitor, yaitu satu saja berapa C pengganti. Kemudian yang B-nya, berapakah muatan totalnya? Yang C, berapakah potensial yang ada pada masing-masing kapasitor ini? Yang D-nya, berapakah energi yang tersimpan? Karena memang sifat daripada kapasitor itu adalah menyimpan energi. Sama dengan power bank. Power bank itulah kapasitor. Dia setiap kita charger, disimpannya muatannya itu. Karena kita tahu biang kerok listrik itu ada karena ulah muatan. Jadi kalau sudah disimpan oleh kapasitor tadi, begitu dia penuh siap untuk digunakan muatannya. Sehingga nanti kita katakan bisa mengecas kalau kita pergi kemana-mana dengan power bank. Oke, sekarang kita lihat soal ini. Berapakah C penggantinya? Jawab ya. Jawab. Yang A dulu. Jadi mungkin langkah-langkahnya kita serikan ini dulu. Jadi C3 dengan C4 seri. Berarti kita anggap ini seper seri 1. Berarti seper 6 ditambah seper 3. Jadi mungkin bisa kita buat 6. 1 tambah 2 berarti 3 per 6. Berarti CS1 dibalik ya. 6 per 3 berarti 2 mikrofarad. Jadi ini bisa diganti dengan sebuah kapasitor yang nilainya 2 mikrofarad. Oke. Kemudian ini lagi. Kita cari pula pengganti ini. Berarti kita anggap ini seper C seri 2. Berarti ini seper 12 ditambah dengan seper 6. Berarti ini 12. 1 tambah 2 berarti 3 per 12. Maka C seri 2 sama dengan, dibalik ya nanti. Dalam matematik kali silang kan. Berarti 12 per 3 berarti 4 mikrofarad. Nah, jadi 4 mikrofarad. Jadi ini 4 mikrofarad. Oke. Jadi kalau begitu 2 dengan 4 dia jadi paralel. Nah, dia jadi paralel. Nah, kalau untuk paralel mencari C penggantinya dijumlahkan saja. Berarti C paralel tentu 2 ditambah 2 ditambah 4. Berarti C penggantinya, mungkin ini C pengganti masih C pengganti 1 lah ya.
Berarti ini 8 mikrofarad. Nah, gitu. Jadi ini bisa kita ganti dengan sebuah kapasitor. Ini nilainya 8 mikrofarad. Nah, kira gitu artinya. Berarti 8 mikrofarad dengan C1 seri. Maka kita anggap itu C pengganti total. Maka C pengganti totalnya tentu karena dia seri diseperkan. Jadi seper C pengganti total 1/8 ditambah dengan 1/8 berarti 2/8. Maka C pengganti totalnya 8/2 berarti 4 mikrofarad. Jadi kalau begitu ini bisa diganti dengan sebuah kapasitor yang 6 kapasitor ini bisa diganti dengan satu buah kapasitor saja. Nilainya itu harus 4 mikrofarad. Itu namanya C pengganti total namanya. Oke, itu yang A. Yang B, berapakah Q totalnya? Q total. Berarti berapakah muatan yang mengalir di rangkaian ini? Namanya Q total. Kita tahu C Q per V kalau Q CV berarti C kali V. Berarti 4 mikrofarad dikali dengan 20. Berarti ini 80 mikrokolom. Karena ini mikrofarad akibatnya menjadi mikrokolom. Boleh gitu ya. Jadi muatan total yang ada pada rangkaian inilah 80 mikrokolom. Oke. Yang C. Berapakah tegangan atau potensial atau V1 di C1? Jadi kalau kita lihat Q total kita adalah 80. Karena dia seri ini sama ini, 8 ini seri dengan 8 yang ini. Ingat rangkaian seri itu Q-nya sama. Akibatnya Q total sama dengan Q di sini. Ini 80 itu untuk dia sendiri. Nah, ini untuk kalau dibagi ini berarti dia untuk dia sendiri pula di sini. Jadi kalau itu Q pada C1 adalah 80 mikrokolom. Karena C Q per V berarti kalau V Q per C. Jadi kalau gitu Q-nya adalah 80 dibagi dengan 8 mikrofarad, maka V1-nya 10 volt. Jadi tegangan pada C1 ini adalah 10 volt. Gitu ya. Oke, sekarang pada C2. Pada C2 kalau di sini V-nya 10 volt, berarti di sini juga 10 volt karena ini dengan ini seri. Ya, jadi kalau seri V-nya dijumlah. Jadi jumlahnya itu harus 20 volt karena total 20 sudah terpakai 10, terpakai sini 10. Berarti kalau 10 volt berarti sini 10, 10, 10. Kenapa? Karena rangkaian paralel V sama. Jadi otomatis ini V-nya 10. Jadi kalau itu V2 bisa langsung dia menjadi 10 volt karena akibat dari sifatnya. Jadi kalau dia paralel itu V-nya sama. Oke. Kemudian berapa V pada C3? Nah, kita cari dulu muatannya. Jadi muatan yang ada di sini CV. Berarti kita ambil penggantinya tadi 2. Berarti ini 2. 2 dikali potensialnya 10. Berarti 20 mikrokolom. Nah, gitu dia. Jadi rangkaian seri itu Q-nya sama. Kalau gitu di sini 20, di sini 20. Itu sifatnya. Jadi sifat ini harus kita hafalkan. Harus ya. Jadi boleh saya tulis sini hafal. Di sini hafal. Nah, gitu. Jadi ini 20. Kalau gitu berapa V3? V3 berarti 20. Karena V itu Q per C. Q-nya 20. C-nya adalah 6. Berarti ini 20 per 6 atau 10 per 3 volt. Nah, itu V3. Berapa V4? V4 berarti Q-nya tetap 20 per ini 3. C-nya 3. Ya. C4-nya 3. Berarti ini 20 per 3 volt. Nah, gitu. Kalau kita benar menjawabnya atau tidak, ini bisa kita lihat. Karena kalau dia seri V-nya adalah di jumlah. Coba jumlahkan 10 per 3 dengan 20 per 3. Berarti 30 per 3, 10. Berarti benar kan? 10 volt untuk keduanya. Ini juga 10 volt untuk keduanya. Jadi V4-nya adalah
20/3 volt. Sekarang berapakah V5? Artinya potensial pada kapasitor yang 5. Sama dengan tadi. Cari Q-nya dulu. Q-nya CV. Berarti C-nya itu C pengganti. Di sini kan C penggantinya 4 tadi. Dah kita cari nih, 4. Berarti CV, berarti 4 dikali potensial sini 10 kedua-duanya. Untuk kedua-duanya 10. Berarti muatan di sini adalah 40 mikrokolom. Ingat, kalau rangkaian C5 sama C6 seri. Kalau seri, Q-nya sama. Jadi kalau itu di sini juga 40 mikrokolom, di sini juga 40 mikrokolom. Kalau dapat muatannya, C-nya ada, berarti potensial dapat. Berarti potensial pada C5 berarti 40 dibagi C5. C5 kan 12. Ya, C5 12. Berarti sama-sama kita bagi 4, 10. Ini bagi 4 dapat 3. Jadi 10/3. Kemudian berapakah V6? V6 muatannya sama dia seri. Berarti ini 40 dibagi dengan 6. Ya, berarti ini dibagi 2, berarti 20/3 volt. Itu V6 nya. Jadi kalau itu V1 10 volt, V2 10 volt, V3 10/3 volt, V4 20/3 volt, V5 10/3 volt, V6 20/3 volt. Yang terakhir nomor 6, berapakah energi totalnya? Berapakah energi yang bisa disimpan di komponen ini? Jadi yang D-nya berapakah W total? Jadi kalau itu energi yang berarti cocok kita pakai setengah CV kuadrat saja. Jadi energi itu setengah CV kuadrat ini kita pakai. Energi setengah CV kuadrat. Berarti ini setengah. Tentu karena ini energi total, C-nya C total. C total sudah kita dapatkan dari 4 mikrofarad. Berarti ini 4 kali 10 pangkat 6. V total kita adalah 20. Dia kuadrat, berarti 20 dikuadratkan 400. Setengah, ini 2. 2 kali 400 adalah 800. Berarti 800 10 pangkat 6 atau 8 kali 10 pangkat min 4 Joule. Kira begitu cara penyelesaiannya. Jadi bisa dilihat lagi, energi totalnya adalah 10 pangkat 4, V6 20/3, V5-nya 10/3, V4-nya 20/3, V3-nya 10/3, V2-nya 10 volt, V1-nya 10 volt. Yang B, muatan total 80 mikrokolom. Yang A, berapakah C pengganti total 4 mikrofarad? Oke. Jadi kalau begitu, video ini mungkin bisa diulang-ulang kembali. Karena kalau nanti diulang mungkin akan lebih mengerti atau paham dengan konsepnya. Dengan catatan, ini jangan lupa. Jadi lihat nanti ini di video sebelumnya, bagaimana sifat-sifat rangkaian seri, bagaimana sifat-sifat rangkaian paralel, dan bagaimana kita menghitung energi yang tersimpan pada kapasitor. Oke, selamat mempelajari. Ini soalnya itu diambilkan dari buku 101 penuntun fisika. Jadi memang buku ini betul-betul kita dituntun untuk memahami fisika. Oke, miliki buku ini, semoga bisa bermanfaat untuk memahami fisika. Oke, fisika itu asyik. Bersama fisika.